Dulu memang awal-awalnya sempat kaget, pecah lah, marah, anak paling kecil, apalagi terutama ayah saya kan, dia merasa malu gitu terhadap jamaah-jamaah dia gitu kan, malu lah gitu. Nah, akhirnya cici saya juga menentang, sampai marah-marah, sampai pernah disamperin kok. Saya belum di ke pesantren, sama cici saya, pura-pura nanya kabar apa segala macam. Mau ditarik keluar dari pesantren karena tahu saya masuk Islam gitu. Tapi ya saya tetap dengan akhlak yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, tunjukkan akhlak yang baik. Tapi akhirnya kita ngobrol-ngobrol panjang di pesantren, dia udah nggak kuat untuk bujuk saya balik. Akhirnya dia pulang ke Batam. Sampai setelah lulus pesantren, ibu udah mulai nerima, bapak belum, ya masih ya cuek lah gitu ya. Tapi kalau pulang ke rumah masih tetap silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat atau bisa dipanggil Koh Sunhua. 5 bersaudara koh saya. 5 bersaudara, paling kecil Montot. Ya, alhamdulillah asli Medan, ya. Kemudian besar di Medan, saya ngerantau ke Jakarta. Saya Medan Jalan PWS, Gatot Subroto. Ayah tuh aktif di agama? Ayah saya aktif di agama Buddha. Suhu kan. Kalau orang Medan bilang suhu itu ya. Jadi kayak ngobatin orang atau ada orang-orang nanya tentang hal-hal ya gaib sifatnya lah gitu kan. Namun ya di situ saya banyak belajar juga. Di rumah itu ada banyak patung-patung yang setiap hari orang datang untuk menyembahnya. Kemudian melakukan ritual-ritual dengan keyakinan agama mereka masing-masing kan gitu ya. Namun saya 5 bersaudara ini kok. 5 bersaudara paling kecil. Salah satu perantara wasilah mendapatkan hidayah itu saya mendengar azan di asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ketika itu pas itu lagi duduk ada teman lah Islam kan, pas Ramadan datang. Kemudian saya ya teman join lah, teman dekat gitu ya. Ya, kemudian kita jalan bareng kan. Dia mau ke masjid tarawih, saya ikut. Ya ikut-ikutan, kawan setia lah kan gitu. Ikutlah ke masjid. Sampai di masjid saya duduk karena pakai celana segini kan. Waktu itu masih agama saya Buddha kan. Kemudian saya saat itu ketika dia pulang suka temenin, kemudian main. Sampai akhirnya saya terpikir, kenapa? Ada apa keistimewaan dari bulan puasa itu? Gitu. Akhirnya saya coba puasa. Saya punya ibu angkat di Medan, marganya Pasar Ibu, ya, Ibu Hajanismah kan. Nah itu saya banyak bertanya lah tentang Islam sama beliau dan udah dekat gitu ya, karena cucunya itu teman saya. Saya ceritakan di ibu angkat saya, Bu, saya kalau temenin cucu ibu kan teman saya itu duduk di masjid. Kemudian kok dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kok saya merinding, kenapa ya Bu? Boleh diceritakan. Terus saya puasa, alhamdulillah saya senang gitu. Karena selama ini betul nggak pernah puasa gitu, nggak pernah puasa sama sekali. Nah saya puasa, saya tertarik, saya bilang, boleh nggak kasih tahu saya apa itu Islam, kemudian ajarannya seperti apa. Nah diceritakanlah tuh panjang lebar, kemudian sama ibu angkat saya tadi. Ya dari jarak itu saya puasa setahun pertama dan tahun berikutnya 2 tahun. Tahun ketiganya pas saya puasa juga, itu saya kemudian udah tekad karena selama setahun itu saya berpikir terus kan tentang agama Islam dan agama yang sebelumnya saya anut gitu kan. Saya kok merasa nyaman dan ada ketentraman. Setiap kali saya disuruh nyembah terhadap apa yang disembah oleh orang tua saya merasa nggak mau gitu, nggak ada ketenangan jiwa kan gitu. Saya cerita kemauan saya untuk pindah agama. Kaget, ibu saya kan yang hadir, bapak nggak hadir karena sibuk kan ngurusin jamaah-jamaahnya gitu.
Nah kemudian itu dilaporin ke bapak saya, anak paling kecil gitu ya, tahu apa dari siapa, dia langsung suuzon. Ini jangan-jangan karena ibu angkatnya itu didoktrin atau diajarkan tentang Islam apalah pokoknya gitu kan. Nggak mungkin anak kecil ini tahu bisa masuk Islam pindah agama begitu cepatnya gitu kan. Nah akhirnya saya bilang sama orang tua saya, memang nggak ada paksaan, jangan salahkan ibu angkat itu, saya bilang, karena yang memang kemauan saya ceritain tuh dari awal saya puasa, kemudian saya dengar azan, saya cerita. Dan qadarullah memang Masya Allah ya, ketika saya ngomong seperti itu, rasa takut saya itu sama orang tua udah hilang. Allah hilangkan, jadi nggak ada rasa ragu takut untuk milih Islam yang saya yakini gitu. Dengan segala risiko yang saya akan tahu dan saya dapati. Ya saya kira kok Adam juga kan mualaf, beberapa tim juga naba kan gitu kan, banyak yang mualaf. Sudah banyak pengalamannya lah masing-masing dan rintangannya. Nah alhamdulillah, singkat cerita saya masuk Islam. Saya langsung dicariin pesantren. Qadarullah yang punya pesantren mualaf juga. Buya Muhammad Engce Huat namanya, panggilnya Muhammad Yusuf di Medan. Iya, seorang dai juga di Medan. Iya, Qadarullah memang kita dipertemukan. Saya dimasukkan di situ tuh. Satu etnis juga. Satu etnis. Iya, satu etnis. Kemudian beliau bilang gini, kamu mau masuk di sini, mau belajar di pesantren ini? Ya maulah, saya bilang, karena saya kan mau belajar dengan sungguh-sungguh, saya bilang, terhadap Islam yang saya pilih ini. Akhirnya kita dimasukkan di situ. Dan memang keterbatasan ekonomi biaya, karena minta ke orang tua kan nggak mungkin kan, pasti nggak mau ngasih kan gitu kan. Qadarullah, Masya Allah orang-orang baik semua, semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan mereka. Apa yang terjadi kok? Saat itu Kiai itu atau Buya itu bilang gini, semua atau Rahmat kalau mau di pesantren ini udah bisa baca Quran belum? Saya bilang orang baru masuk Islam, baru sepekan 2 pekan baru syahadat lah gitu kan, baru syahadat nggak lama, baru khitanan juga kan gitu, belum kenal alif-alif sih. Oh, kalau pesantren itu sebenarnya syaratnya kata kiainya mau masuk pondok di sini minimal harus sudah bisa baca Quran lancar, karena nanti bisa ngikutin yang lain, belajar bahasa Arab, belajar tauhid dan lain sebagainya lah kan gitu. Wah, sempat pesimis nih. Berarti saya nggak bisa dong masuknya. Kiai sambil bercanda kan, wah nggak bisa kayaknya. Tapi kamu bisa kayak kalau mau katanya, gitu kan, dicanda-candain lah. Gimana itu Kiai? Saya bilang, ya bisa kalau kamu sungguh-sungguh. Kami akan kasih kesempatan kamu beasiswa full gratis 6 tahun di sini, tapi syaratnya harus kejar itu baca Al-Quran dengan lancar selama 2 bulanan lah. Dia bisa nggak? Saya bilang 2 bulanan berat. Saya bilang alif-alif aja nggak kenal. Ya nggak bisa nih kalau 2 bulan. Dia bilang, ibu angkat saya, kemudian ustadz-ustadz yang ngantarin saya waktu itu yang seneng kan, lihat ada seorang mualaf kan, diantar tetangga-tetangga saya. Udah semua, Rahmat, gak apa-apa, maju aja, ambil, insya Allah kamu bisa, Allah akan tolong kamu. Nah, satu perkataan Ustadz dari pesantren itu bilang, Rahmat, kemauanmu akan mengalahkan kemampuan. Kan sering di channel sebelumnya saya bilang kan, bahwa kemampuanmu akan mengalahkan kemauanmu mengalahkan kemampuanmu. Akhirnya saya berpikir, ini kan kemauan saya ya. Saya harus betul-betul bertekad kan gitu. Kalau udah mau, ya harus kan gitu. Akhirnya saya betul-betul niat, ayo bisa, saya ambil cobaan itu, rintangan itu. Walaupun sedikit pesimis ya sebenarnya, 2 bulan kan gitu. Tapi belajar, dan setiap waktu tidur siang, kan kalau pondok itu tidur cuma sebentar ya, siang setelah sekolah ada tidur sebentar, nanti sebelum asar bangun lagi sampai malam nggak tidur lagi, kecuali waktu malam. Nah saya itu waktu teman-teman tidur, saya tahu diri. Saya masih harus ngejar mereka udah belajar bahasa Arab gitu kan, saya belum bisa baca Quran. Akhirnya qadarullah saya ambil waktu siang tidur itu untuk belajar dengan senior. Dengan senior di masjid. Siapa yang bangun nih di masjid nih, yang masih tilawah Quran atau masih ngaji gitu kan, saya samperin, akhi, saya bilang, boleh nggak ajarin saya mau supaya ngejar teman-teman nih, saya masih keterbatasan dalam membaca, ya kan masih berantakan lah pokoknya, alif-alif nggak kenal. Oh iya, alhamdulillah semua senior-senior itu pada baik kan, mendukung saya, kemudian diajarin itu dari nol. Kadang sama ustadznya langsung kalau ada ustadz di masjid. Ya saya nggak ngerasa malu karena memang saya kemauan sendiri kan. Akhirnya saya belajar. Qadarullah singkat cerita, alhamdulillah itu 2 bulan kurang 5 hari, 4 hari lah saya lupa itu. Itu alhamdulillah bisa, walaupun memang makhrajnya belum begitu. Tapi bisa. Bisa, tapi belum begitu fasih ya, belum begitu fasih sekali gitu, tapi bisa. Dan tajwidnya juga ya ada agak-agak kekurangan, tapi bisa udah. Gitu. Nah di situ setelah itu bisa, barulah saya belajar untuk tahsin kan gitu.
memperbaiki makharijul hurufnya, sifat-sifat huruf itu mulai belajar, ngikutin lah di pesantren. Bisa. Alhamdulillah atas izin Allah semua. Tadi yang saya pegang kemauan mengalahkan kemampuan. Wah. Saya betul-betul mau. Dan di situ akhirnya 6 tahun kata kiai saya, udah nggak apa-apa, kamu dikasih gratis sampai 6 tahun, tapi tahun. sungguh-sungguh dan diminta ngabdi 1 tahun setelah selesai.